Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kakak saya. Perkenalkan, nama saya Renvi. Saya biasanya nggak pernah bawain tentang sepatu roda gini nih. Beda segmen, biasanya beda segmen. Biasanya dunia kesehatan. Kebetulan saya apa sih, mantri gigi ya. Ini Edo ya. Ini Edo tahu banget nih. Kepada bintang tamu kita, ayo Mas Ridwan, silakan. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Aduh, sorry Mas, saya juga jago-jago banget, takut jatuh aja malu. Ini gak kejauhan nih. Pasti lihat. Gak kejauhan nih. Hah? Apanya? Mukanya? Ya, ini intro dulu ya. Kalau Mas Ridwan ini, saya dulu pertama kali main sepatu roda di GBK. Itu sekitar sebelum pandemi banget tuh, 2020 awal. Tuh saya nggak bisa ngerem. Inget banget tuh, karena pas beli kok nggak ada remnya, gue bingung tuh. Nah terus di GBK nih orang sering banget nongkrong, duduk gitu kan. Ini siapa sih kurus-kurus? Ternyata jago banget, jago banget. Jadi dapat tips dulu awal-awal juga dari beliau. Terus iya beliau ya. Ini makanya gue bilang tuh beda segmen, biasanya gue orang tua nih. Terus ini kalau udah ada yang pernah lihat si Mas Ridwan ini main ya, itu kakinya tuh kayak nggak ada tulangnya, ya. Jadi ini kayaknya mutasi gen tertentu yang terjadi dari 1 banding berapa juta orang gitu. Karena kaki itu bisa muter-muter, kita juga bingung tuh. Nanti mungkin lengkapnya bisa diceritain Mas Ridwan sendiri. Ya gitu Mas. Ya, mungkin gini, Mas Ridwan perkenalan diri dulu mungkin. Mas Ridwan siapa, terus hobi, mungkin ya ceritain tentang sepatu roda kita kan sini santai aja Mas. Oh gitu ya. Panggilnya Mas aja ya, apa siapa? Adresnya Ridwan aja ya, oke. Ya udah, silakan Ridwan. Hai semuanya, selamat malam. Oke, semuanya. Terima banget yang nonton nih teman-teman semuanya. Yang dari Rebolling juga ada, terus ya ada mungkin sebagian yang udah kenal gua Ridwan B, terus gue juga salah satu kreator di sepatu roda yang alhamdulillahnya yang tadinya sepi dan sekarang rame banget gitu. Dan itu salah satu goals gue di sepatu roda, bisa bikin dunia sepatu roda itu ramah, Hidup lagi gitu ya. hidup lagi. Yang penting sih 90 style one percent skill kalau gitu. Oh gitu ya, buat kan skill ya. Yang penting gaya dulu ya. Gaya dulu. Oh itu kayak gue orang Manado, jadi jangan kalah gaya. Ya, kalah nasi boleh, jangan kalah gaya, ya kan? Ya, jadi oke. Terus ini juga. Apa lo ketawa lo? Terus Mas, ini kok jadi Mas lagi ya? Ya, Ridwan ya. Wan, jadi lo mulai main sepatu roda tuh dari kapan? Gue 2017 akhir. 2017 akhir itu langsung main terus sampai sekarang nggak berhenti, atau kalau kayak gue kan dulu waktu kecil gue main nih tahun 90 berapa gitu ya ke belakang lah pokoknya. Iya. Terus berhenti, terus baru main lagi karena ngelihat wah sepatu roda kok hidup lagi nih emang gitu kan. Awalnya sih anak gue yang main, terus alasan lah biar beli juga, udah aku mau nemenin anakku nih. Biasa kan sama istri gitu ya kan. Alasan dulu, main gue terus, anak gue udah gak main. Jadi bapaknya yang pulang malam nih kayak gini. Halo sayang. Ya gitu, jadi emang agak nagih ya ini kalau sepatu roda ya menurut gue. Gimana? Sebenarnya gue awal mulanya itu 2017 itu di Sentia Square Park. Jadi di sana tuh ada Di BSD itu ya? Ya BSD. Sebenarnya itu salah satu tempat kerja gue dulu. Gue kerja di manajemen office di sana, terus gue mainnya itu awalnya itu lebih tertarik ke skateboard Awalnya? karena di sana tuh ada tempat penyewaan rental gitu loh. Nah terus gue main skateboard mungkin 5 bulan lah, terus kayak anjing sepatu gue sorry ya. Gak apa-apa, nama-nama hewan boleh. Gak boleh ini nanti kalau sepatu kodok gitu ya, mungkin karena hujan kodok. Jadi dulu itu kendalanya itu kalau main skateboard tuh di sepatu sih cepat habis. Sepatunya ya habis ya, Sepatunya sampai cepet gini. habis. Nah, dulu. Gue dulu paling pakai sendal jepit Oh soalnya gitu ya. waktu kecil. Nah terus dan kurangin skateboard lu ya kita mainnya cuma di tempat yang bagus, terus kayak di skatepark gitu loh. Di skatepark. Nah terus di situ gue kayak ngerasa bosen gitu loh. Wah bosen nih gitu kan, coba yang lain. Di situ juga ada rental sepatu roda, cobalah sepatu roda.
dulu 2017 itu. 2018 gue udah mulai keluar ikut kompetisi. Jadi ikut kompetisi yang kayak skate cross kayak gitu. Awal-awalnya gitu ya. Terus Awal-awal. menang lagi. Juara 1. Nah, itu salah satunya yang bikin lagi kali ya. Bikin lagi juara 1 dulu dan dapat sepatu roda 1. Itu malah baru main tuh ya. Baru main. Langsung menang tuh. Tepuk tangan dong. Jago loh dia ya. Terus Nah, gue juga pernah gara-gara gue latihan terus gue dikeluarin di kerjaan. nah, ini namanya dedikasi nih. Iya. Iya, bagus. Jadi kerjaan jangan ngalangin main sepatu roda kan. Iya benar, gue juga Jadi dulu gua gitu. Dulu tuh gue latihan nih pagi, terus siangnya kerja, pulang kerja gue latihan lagi, sampai istirahatnya gue latihan. Dikeluarin karena kerjanya masuknya pagi harusnya. Lu baru datang siang. Enggak. Oh enggak. Justru orang jadi atasan gue nya nggak suka Kalau lu main sepatu roda. karena gue main sepatu roda. Dia nggak Nah bisa. di situ gue kayak, aduh, ya udah gue dikeluarin. Akhirnya masih di bagian Sumarekon juga, tapi gue jadi jaga taman gitu loh. Gue sempet kayak Tamannya nyangkul- taman skatepark lagi ya? Enggak. Oh bukan. Taman Sinti Square Park. Oh, gitu. Jadi kayak gue ngasih makan binatang, gue nyangkul, terus ngajakin anak-anak kayak field trip kayak gitu kan. Oh. Itu sempat jadi kayak latihan, gue latihan main itu 2018 sampai akhirnya dulu itu Decathlon masuk ke Indonesia 2018. Nah, gue ada tawaran masuk ke situ dan gue juga ada tawaran untuk latihan di Bandung dulu. Banyak ya tawaran. Jadi gue ada dua pilihan nih. Gue apakah gue nggak dapet kerjaan di dapet income dari kerjaan nih? Apakah gue latihan gitu? Tekunin. Jadi itu ada dua pilihan dulu pada saat itu. Terus? Dan gue pada saat itu gue ninggalin Decathlon, gue nggak masuk ke Decathlon dan gue lebih memilih untuk latihan di Bandung. Gak bisa jalan dua-duanya kenapa? Nih apa waktunya? Apa karena like and dislike aja dari orang gitu? Maksudnya kan bisa aja dong jalan dua-duanya sambil kerja ya lo. Kan kerja di Tangerang kalau misalnya kerja, latihan di Bandung. Oh iya sih kalau itu sih Pada saat bisa. itu ya. Jadi gue lebih memilih untuk latihan selama 8 bulan. Sagih Di Bandung. Salut nih. Ini kan namanya dedikasi harus gitu. Jadi emang harus ada pengorbanan ya. Nah, dan pada akhirnya itu pas di Bandung gue latihan itu, yang tadinya anak quad skate dan inline skate gak gabung karena gue latihan sampai malam dan gue dulu tuh ditemenin sama Owo kalau tau. Oh ya tahu. Nah, dan itu kita gabung malam-malam dan akhirnya quad skate X Ghost Bandung gabung. Canggih bro. Lo kayak pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa siapa? Tante siapa namanya? Hah? Coba Ya adalah lo pemersatu bangsa. Jadi bagus ya Inlan sama Squad jadi main bareng. Nah, gitu ya. terus pada saat itu tuh karena gua nggak ada income, akhirnya gua balik lagi ke Jakarta. Wah, gua bisa nih bikin rame Jakarta, gua bilang kayak gitu. Mantap. Nih sekarang akhirnya kayak gini nih, kita akhirnya terbentuk ya kegiatan-kegiatan positif ya banyak ya dari sepatu roda. Iya. Ya kan? Sebenarnya gitu loh. Kalau gue pribadi main sepatu roda itu bukan seakan-akan gue pengen nyari duit dan lain-lain. Itu nggak ada sama sekali. Tapi gue Ada dikit lebih kali, ke masa enggak? iya bonus lah. Iya. Kalau gue tuh lebih gini loh. Lebih di sepatu roda gue bisa lampiasin apapun itu ke hal yang positif. Cakep. Kalau gue itu. Do gimana Do? Enggak ya? Dan mungkin di sini Wah, juga itu cewek teman-teman biasanya. banyak apa ya, maksudnya kayak problem-problem entah itu kerjaan, entah itu family atau dan lain-lain. Mereka lampiasin itu dan puas gitu. Betul, Iya, betul. Iya benar. Gue sendiri ini aja ya, maksudnya main sepatu roda tuh kadang-kadang suka lupa waktu. Iya. Sampai rumah baru dimarahin maksudnya gitu. Dan enaknya sepatu roda tuh begitu bisa sedikit ini mau lagi. Gue bisa loncat. Nagih. Tadinya loncatnya satu skateboard, mau dua ya kan. Besok tiga. Tapi gue ingat banget nih dulu, ini cerita dikit aja ya. Banyak juga boleh, gue juga nggak doang. Jadi gue sempet kan dulu masih sebelum COVID itu ada Car Free Day di Jakarta. Betul. Nah, jadi Itu gue kita ada kangenin juga Faras tuh. nih, gue biasanya sama Faras main Car Free Day di Jakarta karena gue dulu tuh dari Bandung, Bandung, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Bandung, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Gitu itu terus. Nah. Nah biasanya itu gue kalau Car Free Day itu gue sengaja iseng untuk menarik perhatian orang.
kayak gue jatuh atau mungkin kalau ngeliat konten-konten gue di paling bawah tuh itu gue sengaja. Itu gue sengaja tuh narik orang karena gue bingung ini gue pengen ngajakin orang tapi gimana gitu loh pada saat itu ya. Kalau jatuh bukannya orang jadi takut ya main sepatu roda ya? Salah nggak metodenya? Enggak. Ya, Mungkin bikinan pada saat kayak oh, mau narik perhatiannya doang gitu ya. Terus buat diliatin gitu. Iya, sampai gue kayak gue jalan nih, gue nggak bisa ngerem sampai orang itu ngindar gitu. Kayak pengen narik perhatian orang aja. Oh, gitu. Kalau sekarang kan orang-orang muter-muter di GBK ada yang lewat, itu seru juga nih main sepatu roda gitu. Jadi kayak Iya, tapi kan sekarang di GBK nggak boleh ya kita di dalam ring itu. Iya, Kan dulu kan pintu boleh. tiga, Nah, iya, boleh. sekarang kan kita terpisah tuh. Nah justru dulu gue di pintu 3 itu Pintu 3, benar. Iya. Itu tuh komunitasnya di depannya. Terus kalau misalnya ingat di depannya itu ada bakso. Tuh. Sampingnya itu ada Roka Space. Iya, itu ada penyewaan ya waktu itu lo bikin ya. Gue bikin penyewaan di sini. Iya, gue ingat. Gue bikin penyewaan di situ. Terus gue juga kerjasama supaya kita bisa naruh alat-alat di sini juga. Iya, Sama Roka Space. box ya kan kayak Kayak gitu. kardus ya. Cuman ya sekarang tutup. Iya, ya itulah maksudnya juga mungkin buat pengurus GBK juga ya. Iya. Juga agak ada harapan juga bahwa kita sepatu roda tuh bisa main lagi di dalam. Ya kan? Semoga aja. Ya semoga aja gitu ya. Mungkin kita bisa Semoga nyampe ke pihak yang bisa membantu aspirasi ya Iya. masyarakat sepatu roda ya kan. Soalnya kalau di pintu 3 aja jujur aja kalau pas lagi rame itu rame Iya. banget, sempit dan Rame mungkin banget ya. iya jadi malah nggak yang fun ya. Mainnya juga tabrak-tabrakan ya kan, yang mau belajar Iya. juga mungkin jadi susah ya kan. Tapi kalau kita bisa main di ring itu bareng-bareng kayaknya lebih enak, malahan ke space-nya lebih banyak. Itu kan ada jalurnya sekarang. apa? Bukan sepeda itu ya? Iya sepeda sama rollerblade. Oh, udah ada. Karena dulu sempat dulu. ada kejadian itu. Iya, ada sering kecelakaan gitu ya. Oke, terus what kira-kira untuk teman-teman nih yang pengen lebih dalam lagi ya, belajar sepatu roda gitu, bisa dikasih tips nggak apa lokasi lo ada tempat lo buat latihan atau apa gimana? Mungkin buat info buat teman-teman yang lain aja, buat orang-orang yang baru mau kenal sepatu roda gitu. Oke, sebenarnya gini ya. Banyak orang tuh yang bingung kalau misalnya pertama kali belajar tuh kayak gimana gitu. Itu banyak banget. Makanya kan di GBK itu sebenarnya dulu tuh sempet gue bikinin tuh kayak program untuk kayak coach kita bikinin kayak aku, Alfian, terus Rika dulu tuh sempet kita bikinin program untuk kayak pelatihan untuk orang-orang baru. Karena banyaknya itu kayak kecelakaan gitu kan, terus Jadi artinya kalian bikin supaya orang bersepatu roda dengan aman gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya gini loh, gue tuh kayak pengen nyontohin ke komunitas-komunitas lain nih, bikin program yang seperti itu gitu loh. Itu menurut gue ngebantu banget sih kayak gitu. Iya bener sih, soalnya waktu itu kalau gue lihat ada juga orang yang kayak dia nggak bisa, tapi dia mau nanya malu, tapi Iya. terus nggak ada yang nyamperin juga. Iya, Jadi padahal- jatuh sendiri, Iya, kayak nggak bisa gitu. kerja sendiri, kasihan gitu. Kadang mau bantuin, gue juga nggak jago-jago banget gitu. Nah, itu. Kalau gue bantuin kesannya so jago ya kan, Rata-rata diliatin itu- anak rolling, wah apaan? Iya. Terus rata-rata tuh gini loh. Siapa so jago tuh ya? Oh, gitu ya? Padahal gue pengen bantuin doang. Udah biasa. Iya, biasa ya. Iya. Jadi gini, kadang kalau misalnya ngeliat gue main terus orang itu kayak nggak pengen nanya gitu loh. Iya, Padahal gue tuh lo mainnya kejagoan soalnya. enggak, gue tuh ya nanya aja karena gue nggak pengen kayak lu sok ngajarin lu gitu. Gue tuh nggak pengen disebut kayak gitu loh. Jadi Tapi Ridwan ini baik kok, gue kalau nanya dijawab. pasti diajarin kok. Gue pasti kalau misalnya naik Tapi gua- seadanya. Kalau gue nggak bisa ya udah tinggalin juga. Emang kurang ajar juga nih anak. Cewek sih paling sedikit. Iya. Ya gitu lah, itu mah udah biasa. Ya rahasia umum. Nih gimana, mau lagu lagi dulu apa gimana nih? Lanjut aja ini Hah? lanjut. Lanjut. Mau ngomong apa lagi? Gue aja bingung sebenarnya. Nah, ini datang lagi. Oke, kita akan buka sesi pertanyaan. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya about Ridwan Wi, boleh mengacungkan jari ya, jari aja, jangan yang lain. Oke. Yang pertanyaannya bagus kan, ada door prize. Door prize-nya dari sini botak lu. Dari tengah. Nah, pokoknya kalau pertanyaannya oke, ada door prize. Dapat apa, Mas? Dapat burger bolong. Ayo yang mau nanya siapa? Yo yang nanya yuk.
Cangcimen. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, ya pura-pura nanya aja biar dapat burger ya kan. Sayang loh door prize. Lumayan ya, lumayan ya. Iya, lumayan, Bor. Ya. Jarang-jarang ke Romangun jauh kan dari. Nah, enggak apa-apa lo mau nanya juga enggak apa-apa. Hah? Mau rugi banget. Oke, gue yang nanya ya, Bor ya. Oke. Itu. Woi, mana nih? Woi, orang awak mau nanya juga orang awak. Gimana nih, satu padang udah laku berapa? Udah. Terserah lo, kayang juga boleh. Depan dong, depan. Selamat malam semuanya. Berhubung ada praktisi yang ahli tentang inline skate di sini, saya bertanya. Kebetulan saya bermain inline skate itu masih baru ya, jadi saya sering ragu kalau belajar tuh sebenarnya apa sih yang harus kita fokuskan dulu untuk jadi basicnya sebenarnya itu apa sih basic yang harus kita kejar dulu sebenarnya untuk memulai dalam inline skate gitu. Terima kasih. Oke. Siapa namanya? Andra. Oh, Andra, salam kenal. Andra and the backdrop. Ini dari fans nih, dari fans. Yoi dari fans. Fans suaranya mana fans? 12.506,9. Oke, jadi kalau saran gue ya buat yang baru-baru ya, seperti biasa sih kayak pemanasan santai aja gitu kan, kayak lari dulu gitu kan untuk Otot ya, lebih ototnya supaya nggak kaku ya. Kayak otot kaki, terus lebih ke nguatin ankle, otot kaki, terus betis sama paha gitu. Kalau gue sih dulu di Bandung karena emang ada pelatihannya ya, jadi emang fisik itu digempur habis gitu. Itu sih pemanasan. Terus kalau untuk trik-triknya sih, kalau gue pribadi jalan dulu terus gitu loh. Kayak sebenarnya jalan itu kan ada beberapa teknik tuh. Kadang sampai meluncur tuh emang itu harus Berarti udah pakai sepatu rodanya ya? udah pakai itu tuh ada beberapa sampai dia bisa meluncur tuh lu bakal dapetin sendiri sebenarnya. Yang penting teknik pertamanya supaya lu nggak ngelebar gitu loh. Terus yang kedua tuh lu harus bisa belok. Jadi basic itu penting banget. Itu belok, terus belok tuh ada 3 teknik. Tahu belok gua tahu kiri kanan doang. Yang satu lagi Maksudnya gimana tuh? untuk tekniknya. Oh, tekniknya. Bukan arahnya, bukan arahnya ya. Ya, tekniknya. Yang pertama itu biasanya kalau orang yang baru belajar dia step P, dia itu belok diangkat. Yang kedua itu didiemin kayak gini. Yang ketiga itu crossover. Crossover tuh yang di silang aja ya, di gitu ya. Nah, terus dari belok itu terus nanti ada 180 kalau gua. 180 tahu kan? Nah, 180 habis itu belajar juga mundur. Kalau untuk ngelunturin kaki sih ada gerakan-gerakan yang namanya fist neck cross. Dari namanya susah gue ngapalin. Jadi fist itu yang zigzag, Fish neck cross. ya. Ikan ular lintang. Iya, ini cuman kendalanya gini. Saya potong-potong apa ya Mas Andre ya? Kendalanya gini, nggak semua orang kakinya kayak Enggak, ribuan itu gitu. basic. Soalnya Enggak, itu gue pernah basic. nyobain yang ini kakinya kaku banget gitu loh. Apa Enggak. karena usia ya? Mungkin bisa jadi. Gue soalnya udah umur 23 gini tuh kayaknya Itu sebenarnya basic banget bro. Maksudnya basic banget tuh fist neck cross itu basic banget. Basic ya, Jadi sepatu itu ya? roda itu basic banget. Coba lantar ya, yang nggak tahu kayak gue nggak tahu fish neck cross itu kita googlingnya sama-sama, Iya. kita nonton ya di YouTube. Mungkin nanti juga gua bakal Ada. bikin tutorial Tutorial ada ya? Karena kemarin kan gua nggak sempet bikin itu kan. Terus nanti coba gua bikin tutorialnya untuk di YouTube channel gua nanti mulai diaktifin lagi untuk tutorial Nah, itu. step-stepannya, ntar gua kalau kasih tahu kayak gitu. Yang penting sih kalau belajar sepatu roda itu jangan terburu-buru kayak ngeliat orang dia lompat ikut lompat, dia nge-slide ikut nge-slide. Ya, justru jangan. jadi basicnya dulu. Basicnya kuatin. Dari basic itu bisa berkembang ke sananya malah gampang ya. Kesannya lebih gampang banget. Kalau beloknya udah bisa banget, Iya. variasinya jadi macam-macam tuh. Kalau misalnya bisa ngerem jadi power slide, Iya. apa segala macam. Kayak gitu. So tahu aja. Nggak apa-apa. So, emang kisahnya kayak itu doang sih gue. Ya. Gitu ya. Terjawab nggak Mas Andra? Alhamdulillah. Siap, Semoga thank Mas you, Andra tahun Mas depan Andra. jadi pembicara. Iya. Tepuk tangan dong buat Mas Andra. Burger bolong itu tolong buat Mas Andra. Boleh kalau ada lagi. Ada lagi nggak pertanyaan? Boleh. Mungkin dari sisi sebelah kiri, tengah, kanan. Nggak ada lagi? Ada? Nggak ada? Les, ngomong aja Les.
Kemarin Devi jatuh. Oh gitu. Jadi makanya dia terbincang-bincang hari ini. Mungkin dia itu yang termasuk yang buru-buru. Oh. Aduh, ya, jadi agak cedera kemarin tulang belakangnya. Gue juga sempet, gue pertama belajar itu ankle justru. Karena gue, nah ini dia nih, kalau misalnya belum terlalu basicnya belum bisa ya dengan main-main di skatepark, itu sih saran gue. Yang pertama jangan main-main di skatepark kalau nggak ada yang nemenin. Dan walaupun ada yang nemenin itu emang harus bener ditemenin gitu loh. Karena itu bahaya banget. Apalagi yang baru-baru kan banyak banget tuh yang kejadian kemarin tuh. Makanya kan kita bikinin program untuk pelatihan yang baru-baru kan. Iya. Karena banyak banget kejadian dia tuh entah itu patah. Itu juga kadang-kadang kalau gue lihat ya, mungkin sebagian orang banyak yang mengabaikan tuh protektor itu loh, helm. Iya itu, Ya itu kan? juga. Apa tangan yang Tangan bertumpul juga. ya gitu kan, sikut. Banyak banget orang ya. Ya ini kayak Faras contohnya nih, mana pernah dia pakai ya kan? Kaos kaki aja kadang-kadang dia nggak pakai kalau gue lihat. Pakai protekornya 2.000. Wah udah keras kepala sih kalau dia nih. Iya kan, sekali kalau ya Ridwan sendiri kalau main juga udah nggak pakai. Maksudnya khusus yang baru banget. nggak pakai. Kadang-kadang kalau gue lihat udah masih terbata-bata, Nggak pakai. helm nggak pakai. Kalau kayak aku gitu gitu loh. mencoba untuk pakai, selalu Mencoba pakai? Ya, pasti pakai. Oh malah gitu itu. Ya, walaupun tangan ya, Iya, kalau Iya, gue memang. emang ini tangan pasti nih karena itu gue penting banget. refleks apa apa Iya. kalau tidak jatuh pasti tangan duluan kan. Gue sempet retak di bagian pergelangan? tangan. Itu dua-duanya. Jadi dulu tuh 2018 gue ada undangan ke Bengkulu. Itu dari pemerintahan Bengkulu gitu kan supaya buat perform di sana pada saat itu. Terus malamnya itu gue main ke Bekasi karena balik dari Jakarta dan gue ngetrik, gue muter dan kejadian lah. Patah. Apa tak? Retak. Itu cedera Ridwan yang paling parah atau ada lagi? Itu yang paling parah. Paling parah ya. Jadi pas di Bekasi gue retak yang kanan, yang kanan kalau nggak salah. Ini kanan mas. Oh iya, ini kanan ya, yang kanan. Terus gue main lagi di Bandung. Heeh. Besoknya pas mau berangkat, Yang kiri. lebih parah. Jadi gue gini aja. Mainnya gini. Kayak unyil. Pada waktu ke Bengkulu pada saat itu ya. Ada yang tahu unyil gak sih? Yang usianya tua doang ya? Lu itu tahu pasti lu pura-pura nggak tahu lu. Makanya gue sekarang kalau misalnya gue jatuh itu gue refleks mending badan gue aja gitu. Oh gitu ya. Jadi Tadi jatuh gitu. Iya. Nah, kenapa kalah dong langsung? Kalau nggak ditahan? Enggak sih kalau Enggak ya? enggak. Iya, Makanya tahu kemarin jatuhnya ya. pernah ngelihat konten gue yang jatuh enggak yang di Buperta? Enggak. Enggak ya? Tahu nggak? Nah, Itu gue sampai luka di bagian ini nih, robek tangan. Sebenarnya tuh gue sengaja. Iya. Ini ada masalah deh ini. Karena gini, karena orang sengaja tuh. enggak gini loh. Karena orang Indonesia itu gue bingung ya. Gue suruh proyektor tapi nggak pakai gitu. Nggak mau ya. Terus gue Makanya pakai bukan orang Indonesia, gue agak orang kurang juga gitu loh. Jadi harus kayak gue jatuh kayak gitu, tangan gue yang kena, baru supaya orang-orang tuh kayak oh iya ya. Oh jadi ada jatuhnya kayak istilahnya gitu, ada gitu. efek jerah gitu. Tapi padahal lo yang cedera, tapi supaya orang pakai. Iya. Wah bagus juga ya. Soalnya kalau dibikin Tapi kalau sering-sering bahaya ya. Buat lu nya, gue khawatir gitu loh. Ya kan? Aku khawatir anjing. It's my dream. Yeah, it's my dream anjing. Film-film layangan singit. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, mungkin kita selingin lagi sama musik ya. Oh, ntar tahu. Udah dong. Briefingnya lain kali lebih ini, lebih akurat. lebih akun. Yo, ada nih iklannya pura-pura batuk. Belum ya? Lanjut. Pertanyaan nggak ada lagi nih? Oh nanya. Nah ini sih lapar doang dia mah. Boleh. Halo, Hai. aku Fitri. Mau nanya kan tadi ceritakan beberapa kali cedera gitu. Kadang-kadang kan kalau habis jatuh terus pasti kapok gitu atau takut mau mulai lagi gitu. Itu ya nggak? Tuh yang ngelembut-ngelembut di belakang tuh. Nah, itu gimana sih caranya buat balikin mental gitu supaya bisa berani main lagi apa ngetrik-ngetrik lagi gitu. Itu makasih. Oke, Pertanyaan jadi bagus banget nih. Iya. Ya gimana tuh? sampai bingung juga nih jawabnya. Nyali apa gimana tuh ya? Yang bingung juga tuh. Coba deh dijawab. Sebenarnya biasanya ya kalau misalnya habis jatuh terus kena nih, terus udah dapet nih, terus kayak udah dapet seneng dari sepatu udah kayak gimana, biasanya itu
jarang sih aku melihat orang dia kapok. Pasti dia pengen lagi dan lebih hati-hati lagi. Jadi Kalau aku pengalaman aku ya seperti itu sih. malah jadinya malah gua harusnya jangan kayak gitu nih, paling gua Iya. gitu. Oke, gua misalnya minimal Iya. tangan gua cedera nih, gua pakai protektor deh gitu. Nah makanya kalau misalnya udah jatuh seperti itu dan dia main sendiri gitu loh, mending ngajak orang yang emang dia udah bisa terus minta diajarin kayak gitu. Nih ya istilahnya gitu kan. Iya, malu Iya. bertanya susah di jalan ya. Susah jalan ya. Tahu ya. 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 Nonton di konten kita. Nonton di konten kita A-nya tuh apa gitu kan. Oke, Sama-sama. burger satu. Hah? Buat besok buat boleh. Bilang aja. Oke, udah siap musik? Oke, dia kembalikan sama Badut Ancol. Oke bro Ridwan, sampai ketemu. Thank you berat 1000 kilogram. Oke, boleh banget. Tepuk tangan sekali lagi buat Ridwan Wi ya. Di follow juga Instagramnya Ridwan Wi ya. Foto-foto dulu. Don't go anywhere. Oke, sambil teman-teman di landscape siap-siap ya. Saya ingin menginfokan bahwa di sini ada jajanan, silakan semuanya jajan. Ya, yang nggak jajan hujan nanti. Nah, gitu ya. Di sini ada kombi-kombi ya, ada kedai Jenner juga, ada hot meals ya. Oke, sudah mulai berbunyi. Mau foto sama aja sih. Fotonya gimana? Boleh dipikirin? Kalau pakai protektor kan. Iya. Oh, ini sih better sih. Nggak terlalu tebal. Oke, kita mau foto pakai iPhone atau enggak? Om, Iya. enggak. Foto dong. Mau iPhone atau Android fotonya? Fotonya. iPhone. iPhone lah. Oke. Yo. Kayak gitu ya. Ya kita di endorse iPhone. Kita inline setter bos di endorse iPhone. Baru tahu ya. Makanya nongkrong sama kita. Kurang nongkrong sih. Latihan mulu kerjaannya ya. Oke. Oke. Maaf ya kita foto-foto dulu ya. Maaf ya saudara-saudara. Oke. Kapan lagi nih? 1, 2, 3. Nih video dulu nih. Hai. Gerak.